Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Damayanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 2 Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang akhir, barang modal, dan barang antara. Yang pertama itu ada barang akhir, adalah jenis barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan barang jenis ini bisa langsung digunakan oleh konsumen. Barang akhir dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama barang tahan lama, yaitu barang yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Barang jenis ini biasanya memiliki harga yang lebih mahal, misalnya mobil, televisi, almari es, perabot rumah tangga. Yang kedua itu ada barang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaiannya, mencakup barang habis sekali pakai, misalnya makanan segar, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua itu ada barang modal. Barang modal yaitu barang yang diproduksi bukan untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat, akan tetapi digunakan kembali untuk menghasilkan barang lainnya. Barang modal merupakan barang sebagai penunjang produsen yang digunakan dalam menciptakan, meningkatkan, dan menghasilkan produksi. Dalam bidang ekonomi, barang modal adalah istilah khusus yang mengacu pada benda nyata yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau pemerintah yang akan digunakan dalam produksi barang atau komoditas. Terdapat penjelasan mengenai contoh dari barang modal berdasarkan sifat, fungsi, wujud, dan penggunaannya. Yang pertama itu contoh barang modal berdasarkan sifat. Barang modal berdasarkan sifatnya merupakan barang modal yang memiliki jumlah yang tidak terbatas dan sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, barang yang memiliki jumlah yang tidak terbatas seperti halnya oksigen, air, dan tanah atau barang bebas. Yang kedua itu barang yang digunakan sebagai pemuas kebutuhan seperti halnya barang ekonomi. Yang kedua, contoh barang modal berdasarkan wujudnya. Barang modal berdasarkan wujudnya yaitu merupakan barang modal yang dapat berupa barang abstrak dan barang konkret. Berikut merupakan contoh dari barang modal berdasarkan wujudnya. Yang pertama, barang yang berharga tetapi tak nyata seperti hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari hak cipta adalah agar sebuah usaha tersebut tidak ditiru oleh orang lain. Yang kedua itu ada barang yang memiliki wujud seperti halnya motor. Yang ketiga, contoh barang modal berdasarkan penggunaannya. Barang modal berdasarkan penggunaannya yaitu merupakan barang modal yang terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Berikut merupakan contoh dari barang modal berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada barang yang digantikan seperti kemeja, baju, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang melengkapi suatu hal seperti mouse yang melengkapi komputer ataupun laptop. Yang ketiga itu ada barang antara. Barang antara yaitu jenis barang setengah jadi dan diperlukan suatu proses untuk menjadi barang jadi, atau barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen dinamakan barang antara. Barang antara adalah meliputi bahan baku maupun bahan penolong yang belum melalui proses pengelolaan dan biasanya habis dipakai dalam proses atau umur pemakaiannya relatif pendek atau kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah besi baja, tekstil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.